Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di Andre Grayson Channel. Ini adalah segmen nyangkut bareng, di mana kita akan mereview apa yang sudah terjadi semingguan terakhir, dan kita akan lihat kira-kira ada event apa aja di minggu depan, teman-teman. Oke, pertama-tama aku mau ngucapin selamat tahun baru, meskipun mungkin teman-teman nonton video ini di tanggal 31 Desember. Jadi, ya kita ada di penghujung tahun, kita sudah melewati bear market yang begitu panjang tahun ini. Selamat buat teman-teman yang sudah tetap bertahan di market, teman-teman yang masih sampai hari ini melihat news-news dari kripto, melihat perkembangan dunia kripto. Ya, seperti inilah teman-teman, kalian berada di bear market. Kita mengetahui semua mayoritas market saat ini dalam kondisi yang turun ya, karena ancaman resesi di 2023, dan saat ini kita akan mengawali tahun yang baru. Teman-teman, kalian cukup kuat yang masih bertahan di market, apalagi teman-teman yang masih hold nggak cut loss, itu patut diacungi jempol. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat berharga buat kalian, yang suatu hari kalian akan kenang, dan juga kalian akan berterima kasih dengan adanya bear market ini, sehingga diskon banyak sekali ada di market ya, di market saham, di market kripto, atau dimanapun teman-teman trading. By the way, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. Teman-teman, hari ini kita sudah melewati minggu ke terakhir ya, minggu terakhir di 2022, dan kita akan segera memasuki tahun yang baru. Semingguan ini kita lebih banyak libur, ada libur Natal di 25, 26, 27 itu liburan. Terus market baru aja bergerak di hari Rabu. Itu ada penjualan rumah tertunda yang tampaknya mengalami tren penurunan. Ini disebabkan karena daya beli masyarakat yang turun ya. Ini untuk zona Amerika, penjualan rumah mereka menurun. Terus juga untuk klaim pengangguran awal kemarin sesuai dengan forecast, artinya adalah pengangguran naik, tapi sedikit. Dan ya, pergerakan dolar cenderung dalam tren penurunan, karena ditunjang dari penjualan rumah tertunda yang minus, terus juga klaim pengangguran yang sesuai forecast, dan juga inventory minyak mentah yang menunjukkan pelemahan terhadap dolar. Dan juga kemarin kita dapat data soal indeks manajemen pembelian PMI untuk zona China yang mengalami tren penurunan juga. Oke, nggak terlalu banyak memang event di minggu ini karena memang didominasi liburan ya. Dan teman-teman, kita akan ada beberapa event lagi. Itu mulai dari hari Selasa 3 Januari 1, 2, di tanggal 1 dan 2 itu masih dalam kondisi libur. Di sebagian besar market mengambil cuti dulu ya. Terus di tanggal 3-nya kita akan ada data indeks pembelian, manajer pembelian, PMI untuk zona China, dan juga PMI untuk Inggris. Ini akan penting karena akan berdampak sama pergerakan dari dolar. Kemudian di hari Rabunya kita ada PMI untuk Amerika Serikat, kemudian juga ada JOLTS, jobless claim ya. Ini juga data yang penting di hari Rabu, jadi mungkin ya tiga market mungkin sedikit sedikit bergejolak, dan Rabu Kamis itu mungkin bakalan sangat-sangat naik turun ya, volatile bisa dibilang. Mungkin untuk perkembangan market itu bakalan baru-baru seru di hari Rabunya. Terus di hari Kamis kita akan ada PMI untuk Inggris, perubahan tenaga kerja Amerika Serikat, klaim pengangguran awal, gains, dan ya untuk zona Eropa kita akan ada CPI. Ini cukup penting di hari Jumat, teman-teman. Dan juga ada indeks pembelian non manufacture untuk Amerika Serikat. Ya, mungkin kita akan mulai bergelut nih. Kita udah lewat zaman ber September, Oktober, November, Desember. Kita udah lewat, kita akan masuk ke tahun yang baru, awal yang baru. Jadi ini bakalan sangat-sangat menantang. Akan ada new atmosphere di market. By the way, kita masih ada beberapa ancaman, yaitu resesi di 2023. Tadi aku sempat cek di mana gitu, di channel mana gitu. Bagus ya, ini kayaknya kalau nggak salah, ini probability resesi yang mungkin terjadi sama dunia. Ini recession probability kalau kita lihat. Jadi United Kingdom itu hampir dipastikan 90% kemungkinannya bakalan resesi, terus juga Eropa 80%, Amerika Serikat di 65%, New Zealand, Selandia Baru 50%, Australia 30%, Japan 30%, dan China 15%. Indonesia semoga nggak masuk resesi. Tapi yang paling menarik adalah Eropa dan juga Inggris. Ini seperti zona yang sengaja dimatikan oleh 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 keadaan.
bisa dibilang ekonomi mereka dipersulit. Bagaimana kemarin juga kalau teman-teman lihat berita-berita di tanah air, presiden itu mau stop nikel, digugat oleh Eropa, terus sekarang boksit dan itu mineral-mineral yang lain mau diblokir juga. Kayaknya memang seluruh kondisi saat ini itu lebih menyudutkan Eropa ya. Jadi Eropa benar-benar ditekan saat ini karena memang banyak situasi seperti dunia keuangan mereka, investasi mereka banyak yang kacau, kemudian harga-harga komoditi yang bakalan mereka butuhkan untuk tetap sustain karena Eropa kan mayoritas industri ya. Industri, pabrik mobil, pabrik apa itu semua ada di sana. Kalau mineral yang kita biasanya ekspor itu kita stop, maka akan sangat memukul Eropa ke depannya. Mungkin ya kita nggak tahu lah arah-arah ekonomi kemana. Apakah akan masuk ke Asia, ke Asia Tenggara mungkin atau ke Cina? Ya kita nggak tahu. Sepertinya Eropa lambat laun bakalan tetap ya tetap tetap negara maju. Tapi negara-negara Asia mungkin ke depan bakalan lebih maju. Mungkin ya itulah sekilas yang bisa kita lihat. Dari beberapa news juga, ini news cukup baru. Ada prediksi Bitcoin ke 8.000 atau ke 22.000. Ini ada sebuah apa ya namanya? Prediksi lah bisa dibilang dari analis. Yang pertama, Bitcoin saat ini berada di zona yang kurang begitu baik. Dia bergerak dalam trend sideways dan untuk especially kita mungkin akan melihat tekanan yang lebih dalam lagi terhadap Bitcoin. Ini salah satu skenario yang berpotensi terjadi ya. Mungkin kita kurang jelas ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih dari sini, oke, ini kita lihat prediksinya mungkin Bitcoin berpeluang buat turun sampai kisaran 15.000, 15.500 kurang lebih. Jadi so far Bitcoin masih dalam tren yang sideways, belum terlalu gimana-gimana. Terus dari data yang lain, ini Bitcoin masih tertekan setelah kemarin bullish engulfing di sini. Kalau teman-teman bearish engulfing, sorry, di sini drop ya, sangat signifikan. Terus kita nggak bisa bangkit dan bisa dibilang ini bisa jadi buyers belum siap, not ready to buy Bitcoin. Ini sangat bisa berdampak sama penurunan yang lebih tajam. Tapi dari analisa lain ini mengatakan potensial bullish juga ya buat Bitcoin itu ketika dia hanya bisa sideways di harga saat ini, berarti di 2023 ini analisanya menunjukkan Bitcoin ada kecenderungan bisa positif naik ke 2020 22.000, sorry. Jadi ya macam-macam lah, yang namanya analisa itu sebuah perkiraan yang memang sudah mereka prediksikan dan juga mereka menggunakan indikator-indikator untuk memprediksi tersebut. Jadi bukan asal jeplak. Tapi mana yang benar kita nggak pernah tahu teman-teman. Karena memang yang menggerakkan market kan market maker. Itu juga didukung sama spekulan dan juga retail. Jadi kolaborasi dari semuanya itu yang membentuk harga ke depannya. Terus dari berita yang belakangan ini sering rame, itu tentang perusahaan crypto mining. Di Core Scientific itu ajukan kebangkrutan. Ini sebenarnya bukan salah satu perusahaan aja teman-teman, tapi ini salah satu perusahaan mining yang cukup besar. Jadi dalam kondisi bear market ini mereka kesulitan sama yang namanya biaya operasional. Mereka terpaksa eh, rugi ya, jual rugi Bitcoin mereka karena untuk tutup bayar listrik, biaya maintenance untuk komputer-komputer canggih mereka, terus mungkin bayar karyawan, teknologi dan sebagainya itu memakan biaya. Sementara harga Bitcoin kan turun, hash rate-nya turun. Jadi ya ini merupakan bear market yang cukup berat. Berat sekali daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita hanya bisa berdoa yang terbaik aja. Semoga eh, ya semuanya berjalan dengan baik di 2023 ke depan. Sebuah pemulihan bisa terjadi. Itu dari berita, mungkin kita langsung masuk ke technical analysis saja karena mungkin ke depannya kita nggak akan terlalu gimana-gimana juga. Mungkin di awal tahun mungkin suasana masih liburan, jadi kita langsung cek seperti apa kondisi teknikal saat ini. Mungkin kita mulai dulu dari yang paling baik di weekly mungkin ya. Teman-teman, ini adalah chart dari dolar di time frame weekly. So far, kalau kita lihat saat ini dolar itu berada di level support, belum ada tanda rebound. Dari time frame weekly menunjukkan level 103 saat ini menahan pergerakan dari dolar. Kita mungkin expect dolar bisa rebound sesaat dulu ya, mungkin bisa sedikit naik lah
teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi pergerakannya cenderung nggak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kayaknya dari segi market saat ini lagi dalam kondisi dilema. Mereka mau hold apa? Dolar udah sedikit lemah. Terus emas kemarin udah naik cukup signifikan. Sementara bond itu masih menarik ya untuk bond jangka pendek. Itu juga sudah dibahas beberapa kali di Outlook perusahaan-perusahaan besar, manajer investasi. Itu melihat bahwa bond atau surat utang, obligasi itu lebih menarik di kondisi seperti sekarang ini. Karena memang returnnya cenderung lebih besar ya. Tapi kalau dari dolar ini sepertinya udah mulai buang barang market ya. Dari segi pergerakan market maker di sini menunjukkan nggak terlalu banyak pergerakan. Kemarin juga kita membentuk sebuah triangle, kita expect bahkan dolar bisa naik. Sempat naik sebenarnya tapi back out ternyata, dan harga dolar cenderung turun lagi. Indeks dolar cenderung turun lagi. Jadi turunnya indeks dolar ini memberikan kita trigger sepertinya buat market Bitcoin merespon. Maka dari itu cukup masuk akal kalau ada yang prediksi Bitcoin bakalan naik. Jadi masuk akal karena mereka melihat juga pertimbangan dari indeks dolarnya. Lalu gimana? Apakah dolar saat ini akan berdampak sama aset yang lain? Kalau kita lihat dari emas, gold masih tetap sustain, cukup kuat, volume transaksinya turun, tapi aktivitas market maker masih berada menguasai gold ya. Artinya gold masih sangat menarik di fase dimana mendekati fase resesi. Kita kan udah lihat tuh sedikit tentang negara-negara yang tadi mau resesi. United Kingdom dan juga zona Eropa. Mereka itu tentunya butuh menyimpan aset mereka dong. Kenapa? Karena pound sterling melemah, terus euro melemah. Akibatnya apa? Mereka nggak mau beli dolar. Karena kalau mereka beli dolar, itu akan semakin menekan dua mata uang ini, euro dan juga pound sterling. Mereka akhirnya beli apa? Belilah mereka emas. Jadi aliran dana Eropa kemungkinan mengalir ke emas, sehingga emas masih tetap sustain sampai saat ini. Jadi kurang lebih gitu. Terus dari indeks saham Indonesia sendiri IHSG kemarin drop ya signifikan. Saat ini masih ada di kisaran 6.800 something. Jadi sebelumnya sempat turun drop sampai kisaran 6.600, sekarang udah sedikit rebound dan sepertinya bakalan lanjut koreksi kembali teman-teman. Ya, ekonomi di Indonesia kelihatannya masih belum bagus. Kemarin kita pikirkan window dressing bakalan menarik karena sepanjang sejarah window dressing IHSG selalu hijau. Entah ada resesi, entah ada apa. Tapi sekarang siklusnya sudah berbeda. IHSG ternyata ditutup melemah di bulan Desember untuk pertama kalinya sejak lebih dari 10 tahun terakhir, which is kita masuk sejarah baru. IHSG ternyata bisa merah di bulan Desember. Window dressing bubar, kita menjelang Januari effect. Apakah akan berdampak atau kita masih bakalan tertekan? Kita nantikan aja. Dari S&P 500 indeks dolar Amerika kemarin kita sustain turun ya, turun setelah dari falling wedge. Pergerakan indeks saham cenderung nggak kemana-mana dan juga didukung sama volume perdagangan yang lemah. Teman-teman, ini bisa menjadi indikator lagi. Dari XAU cenderung turun volume perdagangannya, kemudian indeks saham Amerika juga sedikit turun, artinya adalah ada aliran dana ke mana? Obligasi. Kemungkinan memang benar ke sana. Jadi kalau hal tersebut yang kita lihat, maka tentunya Bitcoin make sense kalau Bitcoinnya cenderung lemah untuk volume perdagangannya. Ini Bitcoin di time frame monthly, so far teman-teman kita masih dalam posisi bearish. Jelas candlenya belum ada tanda reversal, which is kita harus lebih bersabar lagi. By the way, volume perdagangan di bulan Desember ternyata lebih rendah daripada yang di bulan November kemarin. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa kondisi market saat ini itu belum begitu baik. Ya, karena ketika diberikan harga diskon, ternyata volume perdagangannya nggak tinggi, teman-teman. Berarti minat market belum jatuh kepada Bitcoin untuk saat ini. Jadi itu yang kita bisa tangkap. Artinya adalah kita masih berpotensi buat melanjutkan tren penurunan. Ya, lebih berpotensi untuk turun daripada naik jangka
jangka waktu beberapa bulan mungkin. Kalau dari time frame weekly, teman-teman Bitcoin bakalan closing besok hari Minggu, berarti hari Senin. Tanggal 1 kita bakalan dapat closing time frame. Bukan tanggal 1, tanggal 2 teman-teman. Tanggal 2 kita bakalan dapat closing time frame weekly, which is itu penting banget. Kalau kita merujuk sama posisi saat ini, kalau let's say Bitcoinnya cuma ada di kisaran 16.500, itu berarti bearish masih mendominasi. Bitcoin butuh satu candle hijau sebenarnya. Kalau candle hijau, maka kita harus lihat Bitcoin bisa naik sampai 17.000. Tapi kan nggak kejadian, atau belum kejadian ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Siapa tahu Bitcoin naik, ya kalau Bitcoin naik sampai ke 17.000 itu sebuah harapan baru lah bisa dibilang buat Bitcoin. Tapi kalau Bitcoinnya hanya tutup di kisaran harga saat ini, di bawah 16.800 mungkin, berarti kita create doji, masih didominasi sama bearish. Artinya jangka pendek Bitcoin masih berpeluang buat bearish. Clear. Di time frame daily kemarin Bitcoin closing cukup bagus, tapi tadi nggak bagus. Tadi kita hanya bikin satu candle merah, artinya kita nggak bisa mengkonfirmasi bullish harami, karena ini kan candle merah, kemudian candle hijau agak lebih kecil. Jadi harami itu biasanya candle hijaunya memang lebih kecil, kemudian diikuti dengan satu candle hijau berikutnya. Tapi kemarin nggak terjadi bullish harami, kita malah bikin yang namanya hammer. Artinya adalah teman-teman ya kita tunggu aja closing time frame daily besok. Kalau merah berarti konfirmasi turun lagi. Kalau hijau ada potensi diangkat lagi naik harganya. Jadi kalau seperti ini kita ada di kisaran 16.500, volume perdagangannya kecil, ya lebih condong ke bearish kalau menurut saya. Oke, itu mungkin kita lihat dari skenario yang lain. Bitcoin punya dua skenario kalau menurut saya. Yang pertama, Bitcoin ini ada kecenderungan membuat pola yang namanya falling wedge. Falling wedge pattern ini terbentuk cukup panjang ya tren penurunannya. Sekarang kita mungkin running membuat yang namanya bottom baru. Jadi kalau seperti ini ya kita lihat aja Bitcoin bisa bikin bottom mungkin di sini, atau dia di sini atau di sini. Cari bottom, kalau udah dapat bottom, we expect to bullish, teman-teman. Tapi kita kan belum lihat ya kemana pergerakan dari Bitcoin ya, karena beberapa minggu terakhir itu Bitcoinnya cenderung flat, sideways. Terus dari skenario yang lain, kemarin kita udah breakdown dari yang namanya descending triangle, which is ini adalah tanda penurunan. Bahkan kita sempat testing di level sini, di level resistance. Berarti berikutnya ya tren penurunan lagi. Jadi turun sampai kisaran berapa? Targetnya bisa ke 14.000. Yang paling dekat sih di 15.500, kemudian di 14.000, atau lebih dalam lagi bisa ke 12.000 sampai 10.000. Kita nggak tahu sampai mana. Kita nantikan aja. Jadi faktor-faktor yang mendukung market bearish, yang pertama adalah resesi. Bagaimana orang nggak punya duit, banyak pengangguran, jadi boro-boro mereka mau beli kripto. Mereka buat makan aja mungkin susah. Nah, kalau hal demikian yang terjadi, maka teman-teman ya bearish, pasti bearish, market pasti bearish, karena permintaan dan penawarannya nggak balance ya. Jadi penawarannya itu cenderung banyak, tapi yang minta dikit, artinya bearish. Jadi gitu untuk Bitcoin. Yang lain obligasi seperti apa? Nah, ini aku pakai Sukor Invest Bond Fund. Ini reksadana obligasi by the way. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri cenderung dalam tren bullish. Semoga obligasi masih dapat kesempatan buat naik, karena sebelumnya ini sempat turun ya, sempat turun di sini. Sekarang udah perlahan-lahan naik lagi. Jadi good lah untuk teman-teman yang invest, diversifikasi aset kalian. Jadi semoga apapun yang kalian lakukan, kalian tidak terlalu terbawa emosi, tetap invest dengan logis. Kita diversifikasi aset untuk mengamankan aset kita, karena kita nggak tahu kapan dunia ini bakalan berubah arah. Jadi gitu aja, semoga sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat. Again, selamat tahun baru, Happy New Year buat teman-teman. Semoga di tahun 2023 kita semua bisa mendapatkan cuan balik ya. Jadi itu harapan kita di market investasi ini. Tentunya selalu sehat, selalu jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk update informasi kalian, karena yang namanya pasar kripto selalu berubah.
market selalu berubah. Siapa tahu dengan teman-teman update, kalian bisa mendapatkan peluang yang mungkin akan mengubah hidup kalian ke depannya. Oke, sekian aja. Thank you for watching. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.